Kalau saya lihat kan memang ada persoalan, ada faktor ya, faktor alam, faktor teknologi. Tapi jangan lupa juga ada faktor sosiokultural. Jadi garam di Indonesia itu lebih banyak sebagai cultural heredity. Jadi warisan dari bapaknya, anaknya, dari kakeknya, bapaknya, anaknya terus. Baik, sahabat maritim, terima kasih hari ini sudah hadir nih, luar biasa. Ada Kang Solihin, ada Mas Taryono, ada Pak Khotib. Kali ini kita akan membahas terkait dengan garam, karena isu terakhir adanya Perpres 32 tahun 2022 tentang neraca komoditas yang salah satunya adalah garam. Ini menjadi isu dan kemudian garam ini sepanjang tahun rasanya tidak berhenti-berhenti kita bahas itu. Kapanpun juga, setiap saat garam ini selalu menjadi pembahasan. Pembahasannya selalu kenapa kita mesti impor, kenapa mesti ini itu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang harus kita coba menjawab hari ini. Bisa kita mulai teman-teman semua, bapak-bapak ya, kita mulai, kita santai saja. Baik Kang Solihin, silakan dimulai pertanyaan-pertanyaannya, diskusinya, silakan Kang. Baik, terima kasih Mas Nurdin. Di depan kita ini Mas Khotib, latar belakang beliau dari FIPB. Dan kita tidak menafikan keahlian beliau mengenai garam karena banyak riset beliau yang di kampung halamannya yang di Madura. Kedua ada Dr. Taryono yang juga orang FIPB yang sehari-hari menggeluti bagaimana policy dalam perikanan termasuk juga garam. Baik, saya ingin pertama kali ke Mas Khotib. Mas Khotib, kita negara kepulauan, Mas. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan luas laut yang luar biasa. Tapi kok kita produksinya kalah sama negara lain? Nah, ada yang salah tidak nih Mas? Oke, kita coba telaah ya. Pertama gini, kita tinjau nanti dari sisi geografisnya seperti apa kita ini. Memang secara panjang pantai kita itu panjang sekali ya, malah paling besar kan katanya seperti itu. Tapi kita lihat bagaimana topografi dari pantai kita sehingga itu layak nanti untuk dijadikan tempat untuk memproduksi garam. Contoh yang paling dekat dengan kita, Pulau Jawa saja. Kita bandingkan antara pantai utara dan pantai selatan. Pantai utara itu cenderung dia membentuk hamparan, ya, hamparan gitu kan. Bandingkan dengan yang pantai selatan, bertebing seperti itu. Nah, itu kira-kira salah satu faktor. Walaupun kita memiliki panjang pantai yang paling besar, kira-kira seperti itu, tapi potensi untuk produksi garam itu pun juga perlu dikaji kembali lagi. Apakah layak apa tidak? Mungkin apakah 70%, 50% yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk produksi garam. Itu yang pertama dari segi topografinya begitu. Kemudian yang kedua, dari segi topografi kita lihat kondisi klimatologi dari kita seperti apa. Nah, kalau tadi dibandingkan dengan Australia, kenapa Australia kok bagus padahal dekat dengan kita kan gitu. Nah, kita lihat saya coba cari data gitu ya, seperti apa sih kondisi klimatologi di Australia, khususnya di Western Australia ya, yang dekat dengan yang memang tempat untuk produksi garam. Nah, di situ kalau kita lihat kelembabannya sama suhu, terutama ya kelembaban dan suhunya itu mereka untuk kelembaban dia lebih rendah sekali. Kelembabannya lebih rendah. Itu mempengaruhi untuk proses pembuatan. Jelas. Selain suhu tadi, kemudian kecepatan angin. Kecepatan angin di Western Australia itu ternyata lebih tinggi, lebih cepat lah gitu dibandingkan dengan yang kita. Nah, itu kira-kira yang kenapa klimatologi ini penting juga untuk kita bahas. Kalau kelembaban rendah, maka penguapan akan lebih cepat. Nah, itu kan soalnya kalau di udara kita itu lembab sekali, maka kesetimbangan untuk evaporasinya akan berkurang. Itu tentang suhu sebenarnya nggak terlalu jauh-jauh ini ya. Saya cek dengan kondisi di kita ternyata ya masih sama dengan di kita. Saya cek ya pada hari ini gitu. Untuk di kita di Jawa di Pamekasan ini saya cek ya itu 32 derajat Celcius tadi di suhu siang. Sedangkan untuk yang di Onslow yang memang tempatnya untuk produksi garam itu ya 31,8. Jadi nggak jauh beda dari segi temperatur. Tapi kecepatan angin dan kelembaban
itu kita kalah. Kecepatan angin pengaruhnya seperti apa? Semakin cepat angin, maka proses penguapan kan juga akan semakin cepat. Ditambah lagi dengan kelembaban tadi yang lebih rendah, kering kan gitu. Topografi, klimatologi. Yang berikutnya yang sering kadang-kadang orang ini, kok jangan-jangan di sana kadar garamnya lebih tinggi kan gitu kira-kira kan ya. Seperti itu. Saya coba cek ya, saya cari datanya seperti itu. Tapi ternyata yang secara data gitu ya, salinitasnya di sana 35 juga. Tidak jauh beda. Tidak jauh beda. Ya beda-beda 1 poin lah. Kalau kita misalnya 34 atau malah 3 lah. Anggaplah paling rendah kita 3 gitu karena kita ada sungai yang masuk ke situ kan kira-kira seperti itu. Anggaplah 3. Tapi dengan potensi klimatologi tadi dan topografi tadi itu yang kemungkinan besar akan menyebabkan produksi memang kita lebih rendah. Kemudian tadi topografi, kemudian klimatologi, kadar airnya juga gitu kan, ternyata enggak terlihat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah skala produksinya. Kan kalau di kita ya itu kan ada 2 tuh ya, kira-kira ada 2 hal ya yang memproduksi garam, ada pihak pemerintah melalui BUMN dan rakyat, kira-kira seperti itu. Dan kalau dihitung itu sepertinya rakyat lebih banyak itu ininya gitu ya, luasan lahannya. Kalau kita lihat rakyat itu kan peta-peta gitu ya, seperti itu peta-peta, sehingga manajemen untuk produksinya, penempatan dalam proses produksi garam, ini misalnya proses untuk reservoir untuk penyimpanannya, kemudian evaporasi, kristalisasi, itu kan kecil-kecil kalau untuk masyarakat. Sedangkan PT Garam pun juga terbatas sepertinya sebagai BUMN untuk produksi garam ini, terbatas untuk lahannya gitu ya, sehingga itulah yang saya tangkap kira-kira kenapa produktivitas kita itu lebih rendah dibandingkan Australia. Baik. Itu kira-kira Kang Solihin. Mungkin ya? Terlalu panjang nih. Tidak, itu menarik. Nah sekarang Pak Taryono Pak, tadi menyinggung masalah skala produksi dari konteks masyarakat. Bapak punya pandangan lain Pak mengenai kondisi pergaraman rakyat kita? Baik, saya tambahkan dari apa yang tadi disampaikan Pak Khotib yang menarik, karena kalau saya lihat kan memang ada persoalan, ada faktor alam, faktor teknologi, tapi jangan lupa juga ada faktor sosiokultural. Jadi garam di Indonesia itu lebih banyak sebagai cultural heredity. Jadi warisan dari bapaknya, anaknya, dari kakeknya, bapaknya, anaknya terus. Gitu. Jadi polanya begitu. Jadi dalam pola pengembangan teknologi itu juga harus memperhatikan ini. Di beberapa, khususnya di Madura lah. Madura itu kan kulturanya sangat tinggi. Tingkat kearatan juga sangat tinggi. Jadi kalau kita introduksi teknologi mesti dibandingkan. Kebiasaan kami nggak pernah begitu. Nah ini menjadi catatan ya. Terus kemudian tadi juga menarik misalnya terkait dengan lahan. Lahan itu betul dalam proses produksi ekonomi dimanapun, ekonomi of scale dari input itu menjadi penting. Karena lahan itu menjadi satuan unit yang akan menentukan produktivitas. Semakin luas, di mana kita nanti bicara fixed cost misalnya, itu pasti akan jatuhnya akan lebih rendah dibandingkan satuan. Nah ini yang di samping persoalan itu, secara kultural juga kan ada masalah. Karena apa? Kalaupun saya punya lahan luas, biasanya akan saya akan dipekerjakan oleh orang lain atau disewa atau di pola kerjasamakan dengan orang lain. Nah ini kalau di Madura kan ada sistem telon itu Mas ya, per telon. Jadi dibagi 3. Kalau di sana itu ada yang untuk penggarap, ada yang untuk modal, ada yang untuk pemilik tanah gitu. Pola-pola seperti ini ya. Jadi ini yang juga berpengaruh. Saya akan jumping juga ini karena terkait dengan policy, kebijakan kita mau seperti apa, aglomerasinya itu seperti apa. Karena persoalan aglomerasi itu tidak hanya bahwa orang mau, ya, tetapi juga bagaimana misalnya tentang hak terhadap lahan-lahan yang sudah diaglomerasi, yang sudah disatukan dalam rangka apa? Untuk mengejar skala ekonomi lahannya kan gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan Australia. Terus berikutnya adalah jaminan. Sebenarnya ini jaminan, persoalan jaminan apakah itu berhasil atau tidak di masyarakat begitu. Nah,
dari sisi policy itu yang harus kita pikirkan. Jadi bukan hanya sekedar menyatukan, karena kalau menyatukan bahwa itu masih unit sendiri-sendiri, ya tidak akan efisien. Gitu Pak. Terima kasih Pak Taryono. Kembali ke Mas Hotip tentang teknologi Mas. Apakah teknologi sekarang di masyarakat kita masih belum bisa menyaingi dengan luar gitu? Baik, berkaitan dengan teknologi, saya coba mulai dulu dari Australia. Kita coba dulu. Kita lihat itu ada, tadi saya masuk ke websitenya Australia, yaitu Mitsui & Co dan Sackbay Salt. Nah, di situ di salah satu contohnya ini. Jadi Mitsui dan Co itu produktivitasnya itu 185 ton per hektar. Nah, sedangkan yang di Onslow itu 313,9 ton per hektar. Nah, sedangkan di kita 100 ton per hektar saja masih belum. Sekarang apa nih kan gitu kira-kira ya. Nah, dan kita lihat di situ kondisi tadi ya, kondisi apa namanya? Kondisi alam tadi sebenarnya sih klimatologi mereka menang. Tadi kan ya, mereka menang. Yang kedua dari segi teknologi, sebenarnya teknologi yang dikembangkan pun juga masih sama. Nggak jauh berbeda, kira-kira seperti itu, nggak jauh berbeda. Dalam artian seperti ini. Pertama, mereka juga punya tempat reservoir juga, kemudian punya lahan evaporasi juga, kemudian kristalisasi juga, sama seperti yang ada di kita. Tetapi mereka mengatur sedemikian rupa kapan evaporasi itu selesai masuk ke tempat ke pengkristalan. Nah, itu yang bedanya gitu kan. Kita sudah ada sih, ada menggunakan apa namanya geomembran apa segala macam, tapi kondisi klimatologi itu tidak dimasukkan ke dalam teknologi yang akan kita kembangkan, sehingga masyarakat kita ya pokoknya kalau BE-nya sekian derajat salinitasnya ya, kan? BE-nya sekian, udah ini masuk ke meja garam. Padahal di situ mungkin masih banyak pengotor-pengotor yang masuk ke dalamnya. Nah, itu teknologi yang sederhana. Makanya kita harus memasukkan data-data klimatologi tadi sehingga bisa mengatur ketinggian air di evaporasi, ketinggian air di kristalisasi, dan kapan input gitu kan, berapa flow-nya, berapa ini, dan itu sudah dilakukan sedemikian rupa untuk di Australia. Nah, itu dari segi kualitas dan kuantitas. Kemudian bagaimana kita meningkatkan produktivitas tadi kan? Ya, salah satu yang paling bagus sebenarnya dan paling mudah itu tadi disampaikan Pak Taryono, memperluas lahan memang. Jadi menyatukan lahan. Nah, menyatukan lahan. Tapi ini sepertinya sulit ya Kang. Sepertinya sulit untuk diimplementasi di masyarakat begitu. Sehingga ya tadi peran yang lain tadi pemerintah di situ yang harus masuk. Gitu kira-kira. Kalau dari sisi teknologi untuk yang konvensional masih sama, tapi kita belum memasukkan data-data klimatologi mikro tadi untuk bisa meningkatkan produktivitas dan kualitas. Itu kira-kira. Artinya pendekatan sains perlu dibangun di dalam usaha tambak garam ini. Harus. Jadi sains itu harus masuk ke dalamnya. Sehingga kita punya model baru, jangan sampai model yang sudah lama diulang-ulang terus ya nggak akan ketemu gitu. Model kebiasaan seperti yang disampaikan Pak Taryono tadi ya. Karena ini dari bapak ke anak ke cucu terus ke cicit-cicit semuanya. Jadi memang harus kita lakukan pendekatan saintifik gitu ya untuk mengubah pola tadi.